Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Nawaina ta'alum wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tadhkir wal ifadata wal istifada wal hathala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa almikum fid darain amin. Man lam yattahim nafsahu fi kulli wirdin wa sadarin waqa'a minha kullul balayal kubar. Siapa orang yang tidak mencurigai dirinya di setiap perbuatan yang dikerjakan atau sesuatu yang ditinggalkan, waqa'a minha, terjadi darinya, yaitu dari nafsu, dari dirinya, kullul balayal kubar, setiap musibah bala yang besar. Kita ini di dalam kehidupan menjalankan yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang. Lah ketika kita menjalankan, kita jangan menganggap alhamdulillah sudah mengerjakan, atau ketika meninggalkan larangan alhamdulillah kita meninggalkannya. Merasa puas, senang dan bangga, jangan. Tidak semestinya, tidak seharusnya seperti itu. Walaupun iya, kita patut bersyukur karena dapat menjalankan kebaikan, dapat menghindar dari keburukan, kemaksiatan. Akan tetapi kalau syukurnya kita itu membuat kita lalai, membuat kita bangga, apalagi sombong, akan menghancurkan apa yang kita perbuat dan apa yang kita tinggalkan. Kok bisa seperti itu? Ada pembangkit, ada pendorong. Kalau untuk kendaraan atau untuk listrik itu ada pembangkitnya, ada pendorongnya. Kalau misalnya untuk olahraga ada doping. Lah pertanyaannya di situ, kita menjalankan perintah ini atau kita menjauhi larangan ini, pendorongnya, pembangkitnya, dopingnya itu apa?
Allah, ridhonya Allah, atau segala macamnya dari Allah atau dari yang lain. Nah, di situ kita diperintahkan untuk apa? Mencurigai, mewaspadai nafsu yang ada di dalam diri kita. Tujuannya agar tidak terjerumus, tidak jatuh di dalam masalah-masalah besar, malapetaka dan yang menghancurkan. Dalam arti jangan terlena dari apa yang kamu perbuat atau yang kamu tinggalkan. Selalulah waspada agar selamat daripada tipu dayanya nafsu. Terulang dan insya Allah tidak asing di telinga kita. Imamul Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, sebelum memulai pembahasan inti daripada kitab tersebut, terlebih dahulu beliau mengingatkan kepada siapa? Orang yang mau mempelajarinya, mau mempelajari khususnya Bidayatul Hidayah, tapi sebetulnya untuk segalanya bagi yang mau melakukan kebaikan, khususnya dalam mencari ilmu. Diingatkan, semangatnya kamu dalam mencari ilmu ini, rasa ingin tahunya kamu untuk ilmu itu, kalau ilmu, semangatnya kamu dalam beribadah, puasa, entah itu puasa Senin Kemis atau puasa Daud, Qiyamul Lail, sedekah, menghadiri majelis ilmu dan sebagainya. Semangatnya kamu ini tidak dianggap orang yang lemah semangatnya atau malas, bukan. Orang yang semangat, orang yang benar-benar ingin. Yang membangkitkan semangat kamu, keinginan kamu itu apa? Diingatkan oleh Imam Ghazali, apa? Sehingga beliau menyatakan, kalau keinginan kamu yang membangkitkan semangatnya kamu, keinginan kamu itu niat-niat, tujuan-tujuan yang buruk, yang tidak benar, apa yang kamu lakukan ini bukan memperbaiki, justru merusak. Bukan memperkuat, justru merobohkan. Sehingga dinyatakan orang yang seperti itu tuh orang yang menjual senjata kepada begal. Menghancurkan agamanya sendiri. Yang membantu itu seperti penjual senjata kepada begal, yang membantu orang yang ketujuannya seperti itu. Kalau tujuan kamu, semangatnya kamu ini lillah, karena Allah, untuk ini, untuk itu, dari kebaikan-kebaikan, maka beruntung kamu. Kamu akan mendapatkan ini, kamu akan mendapatkan itu, dan yang lain sebagainya disebutkan di sini. Sama, ketika kita menjalankan kebaikan seperti ini, ketika kita meninggalkan kemaksiatan, jangan kemudian kita lupa diri, harus waspada. Kenapa? Musuh yang sudah mengakui permusuhan
kepada Allah, iblis atau setan itu punya pasukan, di antaranya nafsu. Lah nafsu ini selalu apa? Selalu siaga untuk masuk di celah-celah. Walaupun celahnya itu sempit, kecil, itu kesempatan buat dia. Tikus ada lubang kecil aja, punya kesempatan dia untuk nerobos masuk. Nggak disia-siakan itu. Setiap hari kerja tikus itu. Bagaimana dia bisa masuk? Diusahakan untuk dilobangi. Nggak sekali. Bisa seminggu, bisa 2 minggu, akhirnya masuk. Nafsu juga gitu. Ketika punya kesempatan walaupun itu kecil, tidak akan disia-siakan oleh nafsu. Itu ibarat bibit buat nafsu yang dia akan berikan pupuk, yang dia akan sirami supaya apa? Menjadi besar. Menjadi besar, ya, kalau sudah besar akan membahayakan. Kalau sudah besar, yang tadinya mungkin dia masih bisa melawan, kuat untuk tidak mengikutinya atau tidak tertarik dengan apa yang dia lihat, yang dia dengar. Tapi kalau sudah menjadi besar, dia tidak akan mampu menghalanginya, dia tidak akan mampu menolaknya. Yang ada sudah tenggelam dia. Nah, karena itu kita harus selalu waspada kepada nafsu ini. Untuk setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita tinggalkan. Kita meninggalkannya itu karena apa? Untuk apa? Kita melakukannya karena apa? Untuk apa? Jadi jangan pernah, saya melakukannya ini karena Allah, untuk Allah. Itu prasangka dari mana? Padahal di dalam ayat Al-Quran Allah larang, fala tuzakku anfusakum. Allah menyatakan fala tuzakku anfusakum, jangan pernah menyatakan diri kalian itu bersih, suci. Ya, jangan pernah menyatakan diri kalian itu aman. Fala tuzakku anfusakum. Karena itu tidak ada satupun daripada para aulia dengan amalnya yang begitu besar dan hebat, kemudian mereka tenang, kemudian mereka bangga, nggak ada. Lihat gimana kesehariannya mereka, rasa takut, menangis di malam hari, bangun dengan waktu yang panjang, waktu yang lama. Kenapa dilakukan itu oleh mereka? Padahal dari bangun tidur sampai tidur tidak ada perbuatan yang merugikan, tidak ada perbuatan yang tidak bermanfaat, tidak berfaedah yang dikerjakannya. Tapi malam harinya masih bangun, merengek, menangis. Tidak waktu, bukannya waktu yang sebentar, tapi panjang, lama. 3 jam, 4 jam bangun beribadah kepada Allah. Paginya yang dilakukan adalah kebaikan. Sholat,
berzikir, membaca Al-Quran, mengajar, menasihati orang, iktikaf, ini dan itu dan yang lain sebagainya. Tapi menyelimuti mereka rasa takut, malam menangis, karena mereka tidak pernah merasa aman, karena mereka selalu waspada kepada nafsu, khawatir mereka melakukannya bukan karena Allah, khawatir mereka melakukannya bukan untuk Allah, atau meninggalkan karena Allah atau untuk Allah, sehingga mereka tidak pernah menyatakan dirinya itu hebat, tidak pernah menyatakan dirinya mereka hebat, walaupun sangat dan terbukti kehebatannya, tapi tetap lah. Karena itu Imamul Busiri di dalam qasidahnya Burda beliau mengatakan wa khalifin nafsa wa syaitan wa asihima wa inhuma mahadhaka nusha fattahimi wa la tuti' minhuma khasman wala hakaman fa anta ta'rifu kaidal khasmi wal hakami. Wa khalifin nafsa wa syaitan wa'sihima, lawan tentang nafsu dan syaitan, sekalipun keduanya menyampaikan kepadamu nasihat yang murni, bagus yang disampaikan, memerintahkan kita sholat berjamaah tepat waktu, memerintahkan kita peduli kepada sesama muslim, khususnya tetangga, kerabat, memerintahkan kita untuk mencari ilmu, bangun malam, bahkan dibangunkannya. Walaupun nafsu dan setan melakukan itu, fattahimi, hati-hati, kamu harus waspada, karena musuh itu ya musuh. Kalaupun dia berubah itu pasti trik, siasat yang dilakukan untuk membodohi kita. Pura-pura merasa bersalah karena telah menggoda kamu, karena ini dan itu, merasa bersalah, minta maaf dan sebagainya, kemudian berubah, bukan mengajak kepada keburukan, kejahatan, tapi menasehati, mengingatkan jangan. Kita kan kalau ngelihat orang seperti itu kan wis taubat, wis kutu, masya Allah. Lah kita nggak tahu, padahal itu mungkin jadi siasatnya dia. Ketika kita sudah percaya, misal ini kita sudah percaya, kemudian dia nggak punya kerjaan, kita kasihan, iba. Tak lihat sudah berubah kok, sudah nggak bergaul lagi dengan orang teman-temannya yang itu. Tak lihat juga sudah aktif ke musola, ke masjid. Nggak punya kerjaan, kasihan, dipanggil suruh kerja ke tempatnya dia, berhasil dia sudah, tujuan dia itu sudah berhasil. Kalau sudah masuk di tempat kita, masih dimainkan olehnya, ke masjidnya, sholatnya masih dimainkan. Ketika yang mengajaknya tadi itu sudah kepercayaannya semakin tinggi, di situ dia akan menghancurkan. Itu nafsu dan setan. Jangan sekali-kali kamu merasa aman darinya. Karena itu apa yang kamu lakukan ini, lihat
Apa yang membangkitkan? Apa yang mendorongkan? Jangan pernah kemudian, oh enggak, saya melakukan ini benar-benar karena Allah. Kemudian kamu tenang, jangan. Ya. Karena mereka ini bukan punya badan yang ketika ada tempat yang sempit nggak bisa masuk. Tapi mereka ini seperti udara, bisa masuk dimanapun dan tanpa terasa. Tanpa terasa, karena itu harus hati-hati, harus waspada. Jangan sampai kita terlena. Apalagi kita ini belum, nafsu kita ini belum yang nafsul lawama atau nafsul mutmainnah. Nafsu yang ada di kita ini masih nafsul ammarah bisu. Nafsu yang membangkitkan kita, yang mendorong kita untuk melakukan keburukan. Beda kalau nafsunya sudah lawama atau nafsunya sudah mutmainnah. Itu orang-orang yang benar-benar sudah nggak punya nafsu. Bukan berarti benar-benar nggak punya. Nafsunya itu sudah mutmainnah, sudah ditekan, sudah nggak bisa apa-apa, sudah. Ibaratnya nafsunya lemes, nggak punya kekuatan untuk berontak, untuk mengganggu, nggak punya kekuatan. Ibarat kalau manusia itu sudah tua penyakitan nafsunya. Kalau digendong, kalau diangkat baru bisa jalan dan itu. Kalau enggak ya tergeletak terus dia. Nah, itu nafsunya mereka, orang-orang hebat. Kenapa? Sudah jinak. Sudah jinak. Kapan dibutuhkan baru bangkit, kapan nggak dibutuhkan nggak bangkit. Kalau kita kan enggak, bangkit terus. Dibutuhkan nggak dibutuhkan bangkit. Untuk halal bangkit, untuk haram bangkit. Kalau mereka enggak, untuk haram nggak bangkit, nggak bisa. Tergantung orangnya. Orangnya sudah nggak mau dengan yang haram, nafsunya nggak bangkit. Mau bangkit nggak bisa, nggak kuat, sudah nggak punya tenaga. Tapi kalau untuk ketaatan, orangnya kuat. Sehingga apa? Nggak terganggu dengan nafsu tadi, itu aman. Lah kita nggak, jangan kemudian merasa aman. Jangan pernah merasa aman. Karena itu orang yang bisa menahan nafsunya, mengatur nafsunya, ini mendapatkan keistimewaan. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang takut kepada Allah, orang yang menahan dirinya daripada hawa nafsu, tidak mengikuti hawa nafsunya, apa yang Allah berikan? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Tempatnya surga. Tempatnya surga, ditempatkan oleh Allah di surga. Nah, karena itu kita diperintahkan, Pak, wala tuti' minhuma khasman wala hakaman fa anta ta'rifu kaidal khasmi wal hakami. Jangan pernah kamu patuhi, baik itu mengajak kamu untuk melakukan kejahatan, kemaksiatan. Jangan juga kamu patuhi ketika ia mengajak kamu untuk kebaikan, dan lain sebagainya. Kenapa? Fa anta ta'rifu kaidal khasmi wal hakami. Kamu harus waspada dalam tipu dayanya. Tujuannya kita waspada ini apa? Tujuannya itu agar selamat dari malapetaka yang besar. Malapetaka yang besar itu yang menghancurkan kebaikan kita dengan kesombongan, dengan bangga diri, dengan riya dan semisalnya.
Karena apa? Kita membukakan pintu untuk nafsu. Kita melebarkan celah untuknya untuk mengacaukan, sehingga hal-hal besar, bencana besar itu akan menguasai kita. Walhasil pada intinya, di dalam kita mengerjakan perintah, di dalam kita meninggalkan larangan, jangan pernah kita terlena agar nafsu tidak memiliki celah untuk merusak atau menghancurkan bangunan yang sudah kita bangun, yaitu menjalankan perintah, meninggalkan larangan karena Allah, untuk Allah. Jadi jangan biarkan mereka menghancurkan bangunan kita. Kita melakukannya karena Allah, meninggalkannya karena Allah. Jangan kemudian kita membuat mereka menemukan celah. Nah, karena gitu itu harus kita selalu waspada. Selalu waspada di dalam apa yang kita perbuat dan apa yang kita tinggalkan. Harus waspada. Nah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan diri kita orang-orang yang sadar atau cepat sadar dengan tipu dayanya nafsu, sehingga kita akan terus tetap menjalankan setiap perintah karena Allah, untuk Allah, meninggalkan larangan untuk Allah, yang akhirnya menjadikan kita hamba-hamba yang dicintai, diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.